Nggak apa-apa. Oke. Tapi di saya masih gemas sih, masih gemas. Saya ulang ya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Gregorius Afioma selaku pemateri kritik jurnal kita pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman peserta webinar sekaligus pecinta filsafat yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati para penulis di jurnal Driarkara tahun 2020 yang pertama ini yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan juga yang sangat saya banggakan STF Driarkara Jakarta. Sebelum webinar ini dimulai, saya juga ingin mengumumkan bahwa webinar ini juga disiarkan secara langsung di channel YouTube Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, yang tentu saja subscribernya 20 juta kali lipat sedikitnya dibandingkan channel Atta Halilintar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di webinar kritik jurnal Driarkara dengan tema Menjadi Manusia Indonesia yang Bineka dan Berwarna di Tengah Pandemi. Ini kali pertama ya kritik jurnal Driarkara dibuka untuk umum. Juga kali pertama bagi saya menghadirkan seorang pembicara di luar STF di dalam acara kritik jurnal ini yang tentunya berkompeten di bidang jurnalistik. Apa itu kritik jurnal Driarkara? Secara sederhana, kritik jurnal Driarkara itu semacam kegiatan menghadirkan kembali isi jurnal Driarkara, kemudian mengungkapkan kelebihan, saran, kemudian kekurangan dari isi jurnal Driarkara ini. Pematerinya tentu saja berkompeten, Kakak Gregorius Afioma, terutama di bidang jurnalistik. Makanya 2 malam ya saya tidak tidur. Pesan tadi dari Mas Boni selaku Ketua Senat, moderator jangan ngantuk. Tapi bagi saya ngantuk itu anugerah ya. Banyak orang di luar sana yang susah tidur gitu. Nah, di forum seperti ini kan kita sering kali ngantuk gitu ya. Saya sendiri ngantuk, ini teman-teman juga. Tapi ketika kita ngantuk itu teman-teman, gelombang otak kita semacam menurun. Jadi daya serap kita meningkat sehingga daya serap otak kita untuk menyerap materi itu jadi terbuka, meningkat begitu. Makanya saya tidak akan mengganggu kebebasan Anda semua. Silakan Anda mengikutinya dengan kondisi yang ngantuk atau bagaimana. Toh kalau orang mengikutinya dengan serius juga, ya mereka akan bilang, ya elah materinya ini saja. Jadinya mereka juga yang tidur begitu. Ujung-ujungnya mereka yang tidur. Ya lebih baik kan yang ikut dalam suasana apa gitu, ngantuk. Tapi bukan itu teman-teman. Daripada saya terlalu banyak basa-basi, saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Ya, pemateri kita pada hari ini adalah Saudara Gregorius Afioma. Ini kurikulum vitae yang sempat diberikan kepada saya. Jadi Kak Gregorius Afioma ini juga alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara ya pada 2009 sampai 2013. Dan dia juga ketua senat dulu, ketua senat seniornya Mas Boni ya. Juga pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di Manila, di Baguio City, Filipina. Dan sekarang sebagai direktur Sun Spirit for Justice and Peace. Itu. Beliau juga ini pendiri Floresa.co. Kalau teman-teman kenal Floresa.co itu majalah online di Flores, ya paling tidak sekelas Tempo lah kalau saya bilang, karena baru-baru mereka booming karena membahas kasus penggelapan aset tanah Pemda Mabar gitu. Itu ya mungkin
teman-teman bisa baca di slide pengalaman kerja kemudian organisasi dari Kak Gregorius Avioma ini. Oke teman-teman, jadi Jurnal Dirgantara ini edisi kali ini yang mengusung judul Manusia Indonesia yang Bineka yang Berwarna. Kami cetak dengan jumlah eksemplar 100 eksemplar begitu. Dan dijual, yang terjual sudah sekitar 60-an begitu. Dan pertanyaan yang selalu diberikan kepada saya sebagai ketua jurnal sekaligus penjualnya, mereka selalu bertanya, Kak, itu bineka dengan H dengan N atau bineka? Mana yang benar begitu? Mereka selalu bertanya itu. Saya selalu menjawab itu via WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Dan barangkali pertanyaan ini juga sementara akan dijawab di webinar. Ada banyak pertanyaan yang barangkali akan dijawab di webinar sebentar, terutama dari para pembeli yang sudah membaca jurnal Dirgantara ini, dan juga para penulis sendiri yang akan dipaparkan oleh saudara Greg Avioma sebentar. Maka jurnal Dirgantara edisi kali ini bagi saya mengangkat sebuah pertanyaan, di tengah pandemi bagaimana menjadi manusia Indonesia yang bineka? Bagaimana menjadi manusia Indonesia yang beragam? Maka saya berikan kesempatan kepada saudara Greg Avioma untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Sekarang saya posisinya ada di Labuan Bajo, salah satu kota super premium di Indonesia. Waktu saya pertama kali diajak untuk terlibat dalam diskusi ini, saya sebenarnya bertanya-tanya, apakah mereka sudah tidak ada orang lain lagi yang bisa diajak untuk menjadi pembicaranya atau menjadi ininya. Karena saya sendiri sudah mungkin sudah 7 tahun ya, tidak baca buku filsafat. Bahkan ada beberapa bab yang saya baca, ada fenomenologi, mulai terasa pening kepala lagi, karena baru baca lagi. Kemudian juga, saya juga bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah saya pernah menulis jurnal waktu di STF Dirgantara? Rupanya tidak pernah sama sekali. Bahkan kami dulu mungkin, saya lupa-lupa ingat, tapi mungkin tidak ada juga diskusinya begitu. Sehingga ketika saya berbicara di sini memang datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi untuk tidak terlalu terlihat kepercayaan dirinya terlalu tinggi, saya juga minta maaf kalau saya mungkin tidak secara detail membahasnya, dan juga sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah berani menulis, sudah berani untuk berdiskusi, dan juga terbuka untuk kritikan dari teman-teman yang lain gitu. Nah, untuk keseluruhan diskusi ini, saya sebenarnya lebih mengajak kita untuk berdiskusi, kemudian saling bertukar feedback, dan juga mungkin saya lebih banyak menceritakan pengalaman saya, terutama karena saya lebih banyak sebenarnya selama ini bekerja di daerah, di bidang riset dan advokasi, lalu juga gerakan orang muda, dan juga terlibat dalam komunitas-komunitas budaya begitu, kayak tenun dan lain sebagainya. Dan mungkin saling bercerita pengalaman akan lebih memperkaya begitu. Pertama, soal topik tadi, bagaimana soal merenungkan kebinekaan di tengah pandemi. Memang pertanyaan saya adalah kenapa kemudian kebinekaan itu menjadi sangat penting untuk dibicarakan di tengah pandemi. Gitu. Mengapa itu menjadi urgen gitu? Atau apa hubungannya antara kebinekaan dan COVID gitu? Sebelum saya membaca ini ya, ketika saya disodorkan tema,
Lalu dari 8 penulis ini saya berusaha melihat siapa yang menjawab dan bagaimana mereka menghubungkan dua tema yang untuk saya sendiri secara intuitif kelihatannya sangat jauh begitu waktu itu. Bagaimana ya, penasaran juga bagaimana mereka menghubungkan antara pandemi dan kebinekaan. Kelihatannya sangat jauh begitu waktu itu. Bagaimana ya, penasaran juga. Pantul ya? Tidak, Bang. Aman. Bagus. Oke. Aman. Yang pertama memang teman-teman akhirnya hampir semua dominan membahas dari 8 penulis ini, hampir semua memang membahas kebinekaan dengan varian-variannya. Ada yang memang kemudian melihat isu seperti soal agama yang paling dominan, kemudian gender, lalu etnis, suku, tapi memang umumnya tidak mengaitkan dengan COVID begitu. Mungkin ada 2 penulis yang kemudian mengaitkannya dengan COVID, dan kalau kita lihat bagaimana cara mengaitkannya, COVID-19 atau pandemi ini dilihat sebagai suatu suatu yang menyatukan kita karena dia membawa satu penderitaan global yang kemudian siapapun itu akhirnya memiliki perasaan penderitaan yang sama begitu. Dan menariknya karena memang melihat COVID ini sebagai sesuatu yang menyatukan. Lalu ada yang memang melihat bahwa kemudian fokus pada soal hoax atau disinformasi selama pandemi itu sendiri. Nah, dan hal ini yang membuat saya bertanya-tanya juga, apakah memang dua hal ini memang agak sulit dikaitkan satu sama lain, atau memang itu yang mau saya dengar dari pembicara sebentar, dari penulisnya, apakah mereka melihat bahwa dua topik ini memang agak susah dihubungkan atau dicari tahu relevansinya atau koneksinya di mana. Nah, lalu ketika berbicara tentang keragaman atau kebinekaan itu, saya juga melihat kecenderungan umumnya sangat berbasis pada national interest gitu, soal kesatuan gitu, dari cara pandang yang sangat nasionalisme. Gitu. Nah, sehingga seringkali saya membaca hal yang sama, misalnya bagaimana Soekarno, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Karena memang frame-nya sangat nasionalisme sekali untuk melihat kebinekaan ini. Dan ketika misalnya membicarakan soal agama, keragaman agama, akhirnya memang semangat nasionalisme ini yang dikedepankan, misalnya secara terang dan tegas membicarakan 5 agama begitu. Daripada sesuatu yang misalnya soal etnis yang dalam soal kebinekaan Indonesia misalnya, agama itu bisa saja kita melihat sesuatu yang datang dari luar, sementara etnis itu sesuatu yang bertumbuh secara organik dari keindonesiaan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian membuat saya berpikir, terutama saya yang tinggal di daerah, yang sebenarnya agak sensitif dengan cara pandang yang sangat sentralistis. Artinya, ketika melihat semuanya dari satu yang besar, nasionalisme begitu, atau kita di daerah kan karena pasca reformasi itu sangat kuat desentralisasinya, tetapi kemudian itu masih dinamikanya masih terus berlanjut. Lalu kita sering sekali merasa bahwa terutama kita yang di daerah timur, apalagi di Labuan Bajo, di dalam dinamika kita di sini sering sekali melihat bahwa ada satu yang tidak beres antara pusat dan daerah begitu. Nah, ketika misalnya ada cara pandang seperti ini, misalnya selalu melihat dari suatu yang besar, dari sisi suatu nasionalisme atau sentralisme cara pandang begini, saya justru malah berpikir, mengapa tidak berpikir sesekali ya di jurnal Real Karya, berpikir melihat Indonesia dari misalnya Papua kah, dari Flores. Jadi secara politik
kita coba bergerak dari sentralisasi ke desentralisasi, tapi juga secara pengetahuan, knowledge, kita coba sesekali melihat dari daerah untuk melihat Jakarta itu seperti apa, atau Indonesia itu dari Flores itu seperti apa dipahami, atau dari Papua atau dari Jawa di mananya begitu. Nah, itu yang saya mau bertanya kepada teman-teman penulis, mengapa tidak tergoda untuk menulis dari secara spesifik satu daerah atau satu etnis atau satu pengalaman khusus di tempat kita, lalu melihat keindonesiaan. Kemudian dari keseluruhan juga saya mau melihat juga soal perspektif ya. Yang paling dominan kan ketika melihat di keseluruhan dari 8 penulis itu melihat perspektifnya itu menurut saya lebih banyak menekankan soal agama gitu. Nah, walaupun beberapa ada yang secara khusus tentang soal etnis, tapi mungkin tidak terlalu jauh melihatnya, mengelaborasinya. Tapi agama akhirnya menjadi satu yang tone yang akan selalu muncul di setiap penulis gitu. Sehingga kalau dikaitkan dengan COVID gitu, justru saya melihat bahwa di teman-teman saya atau di lingkungan saya ataupun di beberapa orang perspektifnya lebih ke ekonomi politik gitu, melihat COVID ini menjadi satu yang membawa dampak yang sangat serius bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, di jurnal ini saya penasaran juga kenapa perspektif ekonomi politik itu tidak muncul. Apakah teman-teman penulis tidak tergoda untuk melihat itu? Dan sekaligus menjadi pertanyaan saya, mengapa agama itu menjadi sangat dominan gitu? Apakah seberapa serius sebenarnya agama itu menjadi penentu di dalam dinamika bernegara begitu. Nah, karena yang saya lihat juga sebenarnya bukan hanya agama yang paling menentukan, ataupun mungkin bukan agama yang paling dominan, tapi juga soal pembangunan itu sendiri. Jadi, kenapa misalnya soal pembangunan itu, studi-studi pembangunan itu tidak ditarik ke situ gitu. Nah, saya di posisi bertanya ya, nanti mungkin teman-teman akan berikan jawaban, lalu kita bisa berdiskusi lebih jauh. Kemudian lagi-lagi saya coba komparasi dengan pengalaman kita yang cenderungnya lebih sangat apresiasi terhadap suatu agama yang paling menentukan. Halo? Yang ketiga adalah saya coba mengkomparasikan dengan pengalaman kita ya. Kalau kita cenderungnya dalam menulis itu lebih mengapresiasi yang namanya pengalaman gitu. Pengalaman karena ada sensasi yang di situ yang kemudian coba disarikan atau direfleksikan menjadi suatu pengetahuan ataupun refleksi-refleksi pengetahuan begitu. Nah, dari pengalaman refleksi itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman kita cenderung bertanya soal apa trennya, bagaimana polanya, dan lain sebagainya. Apa yang paling sering dibicarakan. Dan atau data yang kurang ditempatkan dalam porsi yang lebih banyak begitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa punya dampak yang sebagai suatu pengetahuan, dia sangat organik dan lalu dia sangat kuat gitu. Itu juga yang kemudian saya bertanya-tanya ke teman-teman penulis nanti, kenapa kemudian pengalaman-pengalaman pribadi ataupun lingkungan ataupun komunitas tidak muncul gitu. Nah, lebih cenderungnya kan lebih ke, kalau saya lihat refleksinya sangat ini ya, studi pustaka lah begitu. Lalu dari pengetahuan yang sangat umum, general, lalu kita untuk kemudian melihat hal-hal baru dari pengalaman-pengalaman kita atau melatih sensitivitas kita terhadap pengalaman kita juga tidak keluar gitu.
Nah, itu yang membuat untuk saya sebagai pembaca, saya sebenarnya penasaran lebih jauh apa sih pengalaman pribadi yang bisa dikaitkan dengan teori-teori itu sebenarnya. Nah, dan di jurnal ini malu-malu menurut saya agak lemah di data begitu. itu kemudian ini kan akhirnya punya konsekuensi, misalnya soal metodologi filsafat itu sendiri yang sering dikemukakan soal fenomenologi. Saya rasa salah satu hal yang paling ditekankan di fenomenologi itu adalah pengalaman, ya. Bagaimana melihat pengalaman itu sendiri, bagaimana sensi. Nah, ini yang kemudian 3 hal ini yang mungkin kalau saya ringkas bisa menjadi diskusi kita hari ini. Bagaimana soal yang pertama tadi soal apa? Soal perspektif, kemudian soal bagaimana kita bertolak dari pengalaman atau melihat atau mengubah cara pandang kita terhadap keindonesiaan yang terlalu dominan dilihat tapi tidak melihat dari suatu kelokalan gitu. Nah, mungkin pada bagian berikut saya coba menceritakan pengalaman sudah terlibat sekitar 6 tahun lah di riset dan advokasi di Labuan Bajo. Dan untuk teman-teman ketahui yang bukan dari Flores ataupun yang belum pernah ke sini, Labuan Bajo itu sendiri salah satu kabupaten yang tergolong baru lah di NTT, di bagian barat Pulau Flores, dan sekarang terkenal karena menjadi destinasi wisata premium. Dan salah satu alasan itu menjadi kalau dengan speedboat, tapi 4 jam dengan kapal nelayan begitu. Nah, ini menjadi satu daya tarik wisata yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Sel Komodo tahun 2013, dan kemudian menjadi begitu masif sejak tahun 2015, dan dalam 3 tahun terakhir itu pembangunan akhirnya konsentrasi pembangunan di Indonesia Timur, mungkin di Labuan Bajo ini yang paling banyak begitu. Baik dari segi infrastruktur maupun dari segi yang lain, institusi yang baru, misalnya Badan Otorita Pariwisata, maupun juga kalau kita melihat sebenarnya kita juga di sini, mungkin selama saya di Jakarta itu saya jarang ketemu menteri gitu. Kalau di sini malah lebih sering gitu. Hampir semua menteri kabinet itu hampir datang silih berganti, bahkan hampir tiap bulan. Dan presiden beberapa kali datang. Dan ini adalah kota kecamatan yang hanya dalam beberapa tahun sudah menjadi kota kabupaten dan sering dikunjungi presiden, pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, ketika dan itu dari segi pembangunannya, dari segi etnis dan agama, Labuan Bajo dan sekitarnya ini menjadi sangat menarik. Flores itu mayoritas Katolik, tetapi di Labuan Bajo itu sangat plural. Yang dominannya Muslim dan Katolik, itu mungkin 50-50 ya. Tetapi kemudian secara etnis dia jauh lebih beragam daripada agama, karena disebut Labuan Bajo itu karena kita sebut Labuan bangsa-bangsa, karena memang tidak hanya etnis Manggarai yang ada di sini, tapi juga Bima, Bugis, Bajo, dan belakangan karena perkembangan pariwisata lebih banyak lagi. Bahkan orang asing sudah banyak yang tinggal di sini, dan tidak hanya tinggal, bahkan menjadi calo tanah begitu. Mereka yang menjual tanahnya di sini. Nah, itu dari segi latar belakang atau kondisi sosialnya. Nah, ketika COVID mulai muncul bulan Maret, nah kebetulan di Labuan Bajo itu dalam beberapa tahun terakhir semua orang tuh atau banyak orang terlibat dalam sektor pariwisata, karena ada sekitar 40-an hotel, kemudian guide, kapal, jasa kapal, transportasi pariwisata itu kayak kapal-kapal, mobil,
itu banyak sekali menyerap tenaga kerja, jadi hampir mungkin 60% lah, atau 70% di Kota Labuan Bajo itu sendiri, sudah banyak tergantung ke sektor pariwisata. Gitu. Banyak sekali yang berelasi dengan itu. Pun kalau kita bekerja di sektor pertanian, pasti sangat bergantung pada dinamika pariwisata, karena supply-nya ke sana. Gitu. Nah, ketika COVID-19 ini mulai muncul bulan Maret, itu suatu yang mengejutkan untuk sektor pariwisata. Mungkin sektor-sektor lain tidak terlalu terdampak, tapi sektor pariwisata itu yang paling terasa karena kemudian turis tidak berkunjung lagi, lockdown, dan semua akhirnya kaget gitu. Dan saya memperhatikan dua masyarakat di sini yang bekerja sama-sama di sektor pariwisata, tapi kemudian di saat itu seperti apa misalnya. Yang pertama itu saya melihat masyarakat Komodo, karena masyarakat Komodo sebenarnya masyarakat yang dulunya mereka petani, kemudian jadi nelayan karena aturan konservasi, lalu menjadi pelaku wisata, mereka menjadi penjual souvenir. Mungkin kayak di Borobudur tuh banyak penjual souvenir di luar, dan orang Komodo juga belakangan dalam beberapa tahun terakhir sejak Sel Komodo banyak bergulat di sektor pariwisata. Nah, ketika COVID menyerang gitu, itu menjadi satu yang membingungkan untuk orang yang sudah bertahun-tahun bergerak di sektor pariwisata, dan tidak bisa disulap dalam satu malam dia kemudian akan bisa menjadi nelayan. Gitu. Suatu kemampuan yang kalaupun dia pernah begitu, tapi tidak akan serta-merta bisa dengan mudah beralih. Nah, itu yang terjadi. Dan akhirnya saya mendengar banyak cerita tentang bagaimana mereka survive dengan keadaan itu, bagaimana melaut yang dari sudah bertahun-tahun tidak pernah menyelam, malam hari harus turun ke laut, dan itu sangat menggigil. Ada yang memang harus menangis ketika berubah begitu. Lalu kemudian untuk di Kota Labuan Bajo sendiri ya, hotel, restoran ditutup semua, banyak. Kapal wisata istirahat, guide-guide istirahat, dan semua kebingungan. Di tahun 2019, orang berspekulasi bahwa tahun 2020 itu menjadi suatu keberuntungan karena tren kunjungan naik, animo orang berwisata makin tinggi, lalu orang kemudian banyak berspekulasi dalam berbisnis, misalnya membeli mobil, membeli kapal dengan cara kredit. Tapi tiba-tiba tahun 2020 semua serentak berhenti, dan di luar orang-orang yang hanya kehilangan pekerjaan, ada orang-orang yang kemudian tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga tersandra oleh utang piutang gitu. Dan itu menyedihkan sekali ketika misalnya yang punya kapal akan menawarkan kapalnya untuk dijual lagi, tidak ada pembeli begitu. Situasinya sangat kompleks, lebih rumit dari yang dibayangkan gitu. Dan itu satu ya. Kalau pertanyaan besarnya mengapa, lalu kan kita pertanyaan besarnya mengapa orang atau yang bekerja di sektor pariwisata ini atau di Labuan Bajo itu menjadi sangat menderita. Itu satu, karena kehilangan pekerjaan, sumber penghidupan mereka berantakan. Tapi yang kedua adalah ternyata di tengah situasi seperti ini, justru pemerintah tidak hanya lamban, tapi gagal sebenarnya, karena keberpihakan terhadap sektor pariwisata yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak ataupun retribusi, itu justru tidak kelihatan. Gitu. Dan yang lucunya lagi adalah, justru ketika COVID ini berlangsung, pembangunan yang masif justru terjadi begitu. Artinya manusianya itu kemudian mengikuti protokol kesehatan COVID-19, tapi cara-cara kita membangun itu tidak menyesuaikan dengan cara seperti itu. Sehingga banyak kontradiksi yang terjadi sepanjang COVID-19 ini terjadi tahun 2020. Misalnya, sebenarnya kan pembangunan di Labuan Bajo itu sangat kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa upaya privatisasi itu ditolak masyarakat, elemen masyarakat sipil yang sangat menghendaki bahwa Labuan Bajo itu tetap memprioritaskan konservasi dan pariwisata berbasis alam yang penuh dengan prinsip kehati-hatian. Tapi pemerintah melalui Kementerian Pariwisata, terutama PUPR, lalu KLHK, justru memanfaatkan situasi COVID untuk mengakselerasi pembangunan, bahkan mengimplementasikan pembangunan yang selama ini
diprotes, dilarang, dan mereka melakukan itu di tengah masyarakat sipilnya sedang rentan dan tidak kuat. Ketika orang semua kembali ke kampung, bertani, ada yang melaut, nelayan. Nah, pembangunan yang terjadi misalnya, itu satu ya, terjadi pembangunan yang masif yang biayanya itu bisa mencapai 1,3 triliun. 1,3 triliun. Dan itu ada di dalam Taman Nasional Komodo, di luar, yang kemudian sangat kontroversial karena banyak sebenarnya pihak yang menolak. Yang kedua, soal COVID itu sendiri dari misalnya 1,3 triliun, sementara untuk pengendalian COVID itu sendiri tidak serius dilakukan. Contohnya soal peralatan. Di sini kalau misalnya kita sakit atau kita tes COVID, itu sampelnya dibawa ke Kupang gitu kan, hanya ada di sana. Padahal beberapa teman dokter yang mulai mengeluh kemarin, kan NTT lagi naik sekarang kasus COVID-nya. Padahal itu kan hanya harganya 2M gitu, tapi tidak ada komitmen dari pemerintah untuk misalnya menyiapkan 3 atau 4 alat untuk tes COVID gitu. Sehingga sekarang misalnya COVID-19 terus meningkat di sini, yang akan terus tidak memberikan suatu kepastian kapan pariwisata itu akan pulih. Kayak gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa melalui pembangunan infrastruktur ini, masih dengar? Masih. Masih, Bang. Melalui pembangunan infrastruktur ini juga ada banyak hal yang kemudian mencemaskan kita semua karena dari infrastruktur ini tidak hanya menunjang tapi mengeksklusi pelaku-pelaku wisata kalaupun COVID ini nanti pulih begitu. Misalnya ada banyak pembangunan geopark, kemudian kawasan ekonomi khusus di bagian selatan, lalu apalagi ya, penguasaan lahan juga sampai 400-an hektar nanti di sekitar Kota Labuan Bajo, yang kemudian pelaku wisata yang tadinya mengalami krisis karena pandemi ini, kemudian secara politik mereka lebih disingkirkan lagi, lalu di masa depan itu tidak ada kepastian bahwa setelah ini pulih, setelah mungkin ya kalaupun vaksin adalah obatnya, ataupun untuk mempertahankan itu, belum tentu mereka bisa kembali ke sektor pariwisata karena struktur yang ada atau struktur bisnis di dalam sektor pariwisata itu sendiri sudah berubah, yang dimana pemerintah melakukannya itu di tahun 2020 itu. Gitu. Nah, itu yang akhirnya kemudian menjadi kenapa Labuan Bajo ini tidak hanya menjadi epicentrum dari daya tarik pariwisata itu sendiri, tapi juga akhir-akhir ini menjadi debat yang serius tentang pembangunan, tentang apa ya, bagaimana sebenarnya sih pembangunan berbasis wisata alam itu dikedepankan. Lalu yang terakhir mungkin dari sesi ini, bagaimana kemudian kebinekaan di sini sebenarnya? Sebenarnya orang di Labuan Bajo ya, setahu saya atau dari pengalaman saya, kalaupun kemudian kebinekaan itu satu proyek atau pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai begitu, akan terus-menerus diusahakan. Tetapi di sini masyarakatnya itu mungkin sudah melampaui itu gitu. Karena dalam pengalaman pribadi saya, baik secara etnis maupun agama, saya agak melebur dan semua pergaulannya lebih ideologis. Artinya kita semua disatukan karena misalnya kita sama-sama protes karena ini pembangunan yang tidak mengindahkan konservasi. Semua orang tidak akan mempertanyakan apa agamamu, apa etnismu, dan lain sebagainya. Semua orang ikut turun ke jalan, lalu sangat mengedepankan satu ide bersama atau ideologi bersama bahwa kita harus konsen terhadap keberlanjutan lingkungan. Itu kemudian hal yang menjadi menarik di Labuan Bajo soal itu. Ada pergumulan orang-orang itu sangat ideologis gitu. Mungkin karena tekanan sosial, tekanan politik maupun ekonomi yang mempengaruhi itu. Yang kedua adalah di level anak mudanya, menurut saya sangat mereka juga melampaui keberagaman. Artinya mereka sudah tidak mempertanyakan soal siapa identitas dan lain sebagainya, tapi karena mereka memang sangat fokus di kesenian gitu.
beberapa kali, misalnya festival ataupun hal-hal yang berbau atau pentas kesenian itu selalu kemudian akan meleburkan semua orang dan tidak lagi berkutat pada soal mempertanyakan perbedaan gitu, tapi kesenian itu juga akhirnya sangat mempengaruhi dinamika di sini. Nah, dua hal itu yang kemudian menurut saya menjadi menarik soal keberagaman di Labuan Bajo, karena memang kesenian itu akhirnya rupanya menjadi pengikat ya, atau orang bisa melampaui keberagamannya untuk kemudian bertumbuh terus. Lalu juga ideologi-ideologi yang nilainya sangat universal, misalnya soal keberpihakan terhadap lingkungan, keberlanjutan terhadap alam, maupun juga komunitas-komunitas lokal. Gitu. Mungkin sebagai permulaan saya rasa demikian dari saya, dua topik besar ini, baik terhadap buku, jurnal, maupun sharing pengalaman tadi. Saya sangat mengharapkan feedback, klarifikasi, maupun gugatan kalau ada. Ya. Baik, teman-teman. Kita tadi telah mendengarkan pemaparan dari Saudara Greg. Ada baiknya kita beristirahat sejenak 5 menit begitu sebelum kita melanjutkan ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk istirahat dan jeda begitu. Tadi sempat gema ya, makanya agak terganggu gitu. Ryan Little.
Dan kita pasti ketika mengurus istri, kita bertanya begitu, sifat istri saya ini bagaimana? Sifat anak-anak saya ini bagaimana? Dia bilang, kalau kita menikah, justru kita menjadi seorang filsuf karena kita mempertanyakan segala sesuatu. Tetapi ketika kita tidak menikah, satu-satunya hal yang kita tanyakan adalah kapan kita menikah. Jadinya kita tidak bertanya ya kalau kita tidak menikah. Tapi saya ini awam, jadi berbicara di depan banyak calon-calon imam, jadi gitu. Saya kira waktu istirahatnya sudah cukup. Saya mengundang kembali semua peserta webinar, kemudian pemateri Saudara Greg untuk kembali ke forum. Halo? Halo. Saudara Greg, saya rasa sudah waktunya untuk melanjutkan diskusi kita. Sudah masuk ya? Sudah. Susah ya kalau cerita jokes di Zoom begini. Responnya tidak kedengaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kita ke sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi saya merangkum beberapa poin dari penyajian yang disampaikan oleh Saudara Greg tadi, bahwa dari segi tulisan, kebanyakan tulisan-tulisan ini tidak terlalu berfokus kepada pandemi COVID-19 begitu. Ada persoalan agama di sana, ada persoalan identitas, tapi yang menarik konsep mengenai keberagaman, kebinekaan itu diangkat dalam berbagai tulisan, hampir semua tulisan ya. Di sini ada 8 tulisan, hampir mereka semua mengangkat mengenai konsep keberagaman itu. Jadi saya pikir apabila meskipun tidak berkaitan secara langsung dengan pandemi COVID-19, tapi paling tidak nilai keberagaman itu ya. Misalnya tulisan dari Saudara Amadea itu, mengapa isu pribumi masih tetap trendy ya. Tulisan ini mengangkat isu pribumi dan non-pribumi yang masih seringkali dikemukakan dalam setiap pemilihan. Jadi isinya sebenarnya, isu ini sebenarnya diciptakan oleh rejim kolonial, lalu kemudian dihidupkan kembali ketika dilaksanakan pemilihan umum, dan terutama menjadi besar ketika munculnya algoritma media sosial dan politikus-politikus yang tidak bermoral begitu. Jadi tulisan dari Amadea ini, mengapa isu pribumi masih tetap trendy, menawarkan kepada kita untuk terbiasa dengan perbedaan dan kemudian mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis. Barangkali juga ada kaitannya dengan pandemi ketika banyak orang mengadu domba kita dengan isu-isu yang kebenarannya tidak bisa dipastikan, tidak valid gitu. Misalnya ketika kita menyalahkan orang Cina, orang-orang keturunan Cina Indonesia karena COVID-19 berasal dari Wuhan, itu kan sebenarnya tidak benar ya, tidak berdasarkan pemikiran yang logis dan lurus ya. Nah, kemudian mengenai kekurangan atau kritik dari Saudara Greg tadi, hampir semua tulisan ini membaca gejala atau permasalahan itu secara sentralisasi begitu. Jadi istilahnya kurang membumi begitu, kurang membumi karena hampir berdasarkan apa yang dibaca begitu, tapi tidak bertolak dari pengalaman pribadi begitu. Kemudian kelebihannya seperti yang setelah saya sampaikan tadi, permasalahannya bervariasi, kemudian sangat menekankan konsep persatuan. Barangkali benar ya yang disampaikan oleh Saudara Greg tadi, bahwa ketika kita masih kecil kan, ketika saya masih kecil begitu, saya diajarkan bahwa Indonesia itu satu, negara Republik Indonesia. Tapi ternyata setelah saya dewasa, terutama setelah pandemi ini,
saya menyadari bahwa Indonesia itu ternyata bukan hanya satu tapi dua. Indonesia untuk orang kaya dan Indonesia untuk orang miskin. Indonesia untuk Jakarta dan Indonesia untuk Timur, begitu. Bagi saya tawaran menarik seperti yang dikemukakan oleh saudara Greg tadi, bahwa untuk menghadapi pandemi, untuk menghadapi COVID, kita butuh Indonesia yang satu, negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi kebinekaan, yang menjunjung tinggi persatuan, gitu, keberagaman. Saya pikir itu ya. Maka saya mengundang kita semua untuk ikut terlibat dalam sesi tanya jawab dan diskusi, karena sebagaimana filsafat, segala sesuatu itu kalau tidak dipertanyakan tidak akan menarik ya. Jadi saya membuka sesi diskusi ini menjadi dua bagian, masing-masing 3 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di luar 2 sesi ini, saya akan berikan kesempatan sebentar. Baik, kepada 3 penanya pertama, saya persilakan. Bisa diketik di chat ya. Bisa diketik di chat atau angkat tangan. Oh ya, tolong di rename. Halo Mbak Rini, ini ada yang angkat tangan. Ya, langsung saja mungkin berbicara, tapi mohon maaf yang namanya tolong di rename dulu ya, sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan. Jadi agar presensi ke kita juga Kemudian jadi ada, enak gitu, ini siapa gitu. Langsung saja mungkin kalau ingin. ada Tidak jelas suaranya, Mas. Ada Ferdinandus juga, Ferdinandus Willy. Halo? Apakah bisa langsung bertanya atau gimana? Ya, silakan bertanya. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nama saya Yosman, saya mahasiswa. Menarik untuk melihat bagaimana kritik pembicara ya, yang barangkali yang kedua tadi ya, soal sentralisasi. Ketika kita bicara soal agama gitu ya. Mungkin karena latar belakang seorang aktivis sosial politik, jadi segala sesuatu itu berbicara dari sesuatu yang dari melihat fenomena sosial, lalu kemudian sosial dari daerah, lalu kemudian mengangkatnya menjadi sesuatu yang bersifat publik gitu. Tapi ketika kita bicara soal agama, saya pikir berbeda ya. Ketika kita bicara soal agama, misalnya kita bicara soal agama dari Flores, tentunya berbeda kalau kita bicara dari Jakarta gitu ya, yang melihat fenomena itu berbeda gitu. Karena fenomena ya sudah dibicarakan fenomenologi gitu. Menurut saya tidak hanya soal pengalaman, tetapi keseluruhan dari ide itu. Misalnya soal agama bukan hanya soal fakta agama, tetapi soal ide-ide di belakang agama, sesuatu yang bersifat umum gitu. Kritik saya bukan kritik sebenarnya, sekedar masukan gitu ya. Kita bicara soal agama ya, kita bicara soal sesuatu yang mengambil jarak gitu ya. Jarak itu harus diambil sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan. Kita bicara soal agama dari Flores, tentunya berbeda gitu. Kita akan lebih, itu mungkin maksud dari tulisan itu, melihat secara global lalu kemudian masuk dalam zona praktis gitu. Kita akan jatuh pada sesuatu yang bersifat misalnya radikal gitu ya, atau barangkali ketika kita bicara soal agama yang terlalu umum lalu kemudian kita jatuh pada pemikiran itukah di sana bukan di sini gitu. Saya mengambil contoh satu, misalnya banyak yang mengkritik tulisan Romo Manis kemarin soal ajakan untuk bagaimana melihat atau menyikapi fenomena HRS itu ya. Sekilas mungkin terlihat begitu naif gitu. Itu naif untuk kenapa kita harus diam saja, kenapa kita tidak harus melawan. Itu kan berangkat dari ide karena kita hidup dalam suatu agama yang
agama yang mayoritas gitu, tidak melihat secara keseluruhan sehingga menimbulkan satu perlawanan dari tulisan itu. Saya kira demikian. Jadi tidak bisa melihat sesuatu ya berbeda dengan fenomena sosial ya, misalnya kemiskinan, kemelaratan atau ketidakadilan. Ini kita bicara soal negara agama, fenomena agama yang begitu sensitif. Jadi menurut saya ada baiknya untuk melihat itu secara, karena dari sentral itu kita bisa melihat secara keseluruhan. Kalau kita bicara dari daerah, barangkali kita akan terjebak dalam pemikiran yang lebih kedaerahan atau karena kita berangkat dari mayoritas gitu. Jadi seolah-olah terlalu terjebak gitu. Bisa disingkat saja, Yosman. Sudah ya saya kira. Saya pikir sudah ya. Penanya, dua penanya lagi untuk sesi pertama. Saudara Ferdinandus Willy. Tolong di unmute ya. Belum. Oke, terima kasih Mas Mes. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa kebinekaan itu bagian dari rasa persatuan. Sementara kalau kita lihat secara realita, rasa persatuan itu sudah mulai hilang. Karena ada kalangan-kalangan tertentu yang mau memecah belahkan negara ini. Seperti apa yang disampaikan Soekarno, bahwa negara kita tidak akan pernah melawan penjajah lagi, tapi berperang sesama masyarakat. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana sih caranya supaya rasa persatuan ini tetap kembali pada awal pemulanya, sehingga kemerdekaan itu bisa tercapai. Tidak ada lagi tokoh atau kalangan-kalangan tertentu yang mau memecah belahkan negara ini. Sekian dan terima kasih. Satu penanya lagi, barangkali ada. Atau barangnya mungkin ada di streaming YouTube. Belum ada kayaknya. Nanti kalau ada dari YouTube, nanti di sharing sama TB. Sementara di kolom chat sama di YouTube. Oke, baik. Saya pikir dua pertanyaan ini dulu ya. Langsung saja kepada Saudara Greg untuk menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada yang belum jelas pertanyaannya, bisa ditanyakan kepada moderator. Langsung saya jawab. Iya, langsung saya jawab. Langsung Kak Greg jawab. Saya coba menangkap apa inti pertanyaan tadi ya. Yang kedua tadi soal persatuan, yang pertama itu soal agama ya. Nah, spesifiknya itu saya juga maksudnya dari keseluruhan jurnal ini, dari 8 tulisan ini, yang menjadi pertanyaan saya tadi adalah, yang mungkin penulis bisa membahasnya atau menjawabnya adalah, mengapa agama itu menjadi perspektif yang sangat dominan ketika melihat kebinekaan. Itu satu. Yang kedua, saya kira ketika kita melihat agama, bahasa yang keluar cenderung moralistik. Bahkan ketika kita mengadili atau melihat agama yang lain, moralistik. Dengan mudah misalnya melihat, oh ini kelompok, mengapa mereka menjadi sangat fundamentalis gitu. Atau melihat agama itu sebagai suatu fenomena, kecenderungan dalam beragama itu sebagai fenomena sosial yang harus dilihat lebih jauh. Nah, yang saya sebut sebagai, nah itu yang mau ini tadi ya, yang mau kita lihat bahwa agama ini kalaupun misalnya penting dan dinamika satu negara,
ya harus ditanyakan lebih jauh mengapa ini terjadi begini dan bagaimana bisa seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang satu. Yang kedua, mengenai soal saya kira ambisi kita untuk menjelaskan secara keseluruhan itu di dalam yang saya tahu ya, di dalam referensi-referensi pengetahuan itu gitu, di mana ambisi kita untuk menghabiskan atau menjelaskan segala sesuatu dari satu perspektif yang sangat tunggal dan absolut itu seringkali muncul di ini. Tapi kemudian kita melihat bahwa sebenarnya kalaupun fenomena agama itu sangat kuat di Indonesia sebagai suatu yang apa ya, sebagai sesuatu yang cenderung punya kontribusi dalam dinamika bernegara ya. Susah dijelaskan secara keseluruhan, tapi kecuali kalau kita memang fokus kepada yang partikular dulu, misalnya memprioritaskan. Oke, ketika kita melihat soal fenomena radikalismenya di mana dan bagaimana fenomena itu bisa berkembang seperti itu. Dan radikalisme itu apa, definisi yang diberikan oleh siapa, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya dalam keseluruhan tulisan ini melihat fenomena agama dan penjelasannya itu masih cenderung moralistik, tetapi tidak coba agak lari jauh sedikit ke belakangnya, melihat itu mengapa seperti ini dan bagaimana, bahkan cenderung sapu rata gitu istilahnya, mungkin kasarnya, meratakan semua seolah-olah itu terjadi di semua Indonesia. Makanya saya bilang bisa saja kita bergerak dari sesuatu yang sangat partikular untuk detail untuk melihatnya. Nah itu mungkin penjelasan dari saya, dan mungkin yang paling penting adalah yang bisa dijawab oleh penulisnya, mengapa fenomena agama itu dan menjadi sangat penting sekali untuk dibicarakan dalam soal kebinekaan. Itu satu ya. Yang kedua soal persatuan. Tadi memang tema-tema ini sangat dalam dan ini sangat-sangat kompleks untuk dibahas, misalnya soal mengapa sekarang tiba-tiba tidak kita melihat ada persatuannya longgar, apa memang mungkin harus disatukan gitu. Itu mungkin bahasa yang cenderungnya debat-debat yang simple atau apalah. Tapi sebenarnya kan kalau kita belajar sejarah Indonesia ini, itu sesuatu yang kompleks, yang ini yang saya bilang tadi, bagaimana kemudian kita kadang-kadang sangat bias nasionalisme sehingga melihatnya selalu dari persatuan gitu. Nah, kalau teman-teman mengapa misalnya OPM ataupun kelompok-kelompok yang cenderung pro untuk cenderung mau memerdekakan diri itu, mengapa mereka di posisi itu gitu. Nah, itu yang kemudian kita menghabisi mereka dengan cara pandang persatuan. Nah, sebagai orang yang sebenarnya punya kegelisahan secara intelektual, harusnya pertanyaan kita sesekali dibalikin lah. Nah, mengapa mereka tidak mau bersatu gitu, di Aceh atau dimanapun. Nah, sama juga ketika kami di sini, kita sering bertanya mengapa pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu ditentang, menimbulkan konflik, atau selalu menimbulkan kontroversi, bahkan oleh masyarakat yang mereka klaim sebagai penerima manfaatnya, misalnya masyarakat dalam kawasan Taman Nasional, kemudian guide, pelaku wisata, yang sebenarnya kelompok-kelompok ini yang kalau diomongin terus, mereka dijanjikan menjadi, tapi mereka tolak terus gitu. Nah, banyak hal-hal yang kemudian kerumitan-kerumitan di dalam dinamika ini yang tidak pernah dicek, tapi kemudian langsung diasumsikan atau langsung
di-blame, bahkan secara moralistik itu bisa dinilai gitu. Padahal kan semua ini adalah fenomena sosial yang butuh diketahui kondisi-kondisi penyebabnya. Itu mungkin dari saya. Mungkin tidak, karena saya agak bingung tadi menjawab yang nomor 1 dan nomor, ya maksudnya selain luas, tapi juga secara spesifiknya ini arahnya yang saya ini agak ini. Baik, terima kasih Kak Greg. Saya ingin mempertajam kembali diskusi. Saya kira pertanyaan pertama tadi menarik, yang kedua juga terkait poin mengenai kaum fundamentalis agama, kemudian agama yang cenderung pluralistik di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pandemik. Menurut saya, agama itu cenderung membenarkan ya, melegitimasi ajarannya. Misalnya ada ustadz di Indonesia yang mengajarkan bahwa suara azan itu bisa menyembuhkan penyakit COVID-19 begitu. Atau kita berkumpul di gereja tidak apa-apa karena itu tempat ibadat. Tapi sebenarnya itu kan bertentangan dengan akal sehat ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Saya ingin memancing teman-teman untuk ikut diskusi dalam topik ini. Saya kira ini menarik karena agama di Indonesia itu begitu dominan. Saya mengundang ada teman-teman dari Sanata Dharma Jogja, kemudian dari STF Kalilero, dari Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara juga. Saya mengundang kita untuk mendalami topik ini. Saya kira ini menarik karena seperti di Manggarai ya, saya lihat baru akhir-akhir ini melakukan pembatasan sosial berskala besar, sementara di tempat lain sudah lebih dulu. Saya rasa ini juga patut dipertanyakan ya, berkaitan dengan penghayatan kita akan nilai-nilai keindonesiaan, kemudian juga sains, ilmu pengetahuan dengan mitos atau keyakinan individual yang kita pegang ya, salah satunya agama gitu. Barangkali ada feedback dari teman-teman. Ada ya? Oh, ada yang minta ulang kembali statementnya. Jadi saudara siapa? Ferdinandus Willy ya, minta ulang lagi statement. Jadi catatan dari saudara Greg tadi bawah, agama itu cenderung moralistik ya, cenderung moralistik. Kemudian saya berpikir bahwa agama di Indonesia yang sangat dominan ini cenderung melegitimasi atau membenarkan ajarannya begitu. Membenarkan ajarannya gitu. Padahal kan sains itu kan selalu berubah-ubah, sementara agama itu mengusung suatu kemutlakan ya, saya pikir begitu. Jadi bisa saja sains yang hari ini mendukung agama, mendukung ayat-ayat dalam Alkitab, bisa saja suatu waktu akan berubah menentang Alkitab atau isi Alkitab itu kan poinnya kan di situ. Jadi sains itu kan selalu berubah-ubah, sementara agama itu kan mengusung kemutlakan gitu ya. Ada pernyataan dari saudara Apriaji Yunanto dari Makassar ini. Saya baca ya, saya kira itu barusan moderator katakan terkait penanya 1 dan 2 adalah fakta-fakta di lapangan. Saya beranggapan seperti ini, artinya COVID-19 ini memperluas lingkup post-truth. Nah, jadi saudara Greg, ada yang bertanya bahwa COVID-19 ini memperluas lingkup post-truth atau pasca kebenarannya. Jadi ada yang menyinggung soal pasca kebenarannya. Jadi teman-teman, diskusinya tidak selalu antara moderator, bukan antara pemateri dengan penanya, tapi juga bisa teman-teman mengelaborasi pertanyaan, kemudian mencoba menjawab pertanyaan. Kita berdiskusi layaknya suasana kelas begitu. Barangkali saya berikan kepada saudara Greg dulu. Ada yang bertanya? Itu ada teman-teman yang bertanya. Ya itu tadi. Pertama tadi, COVID-19 ini memperluas lingkup post-truth. Bagaimana tanggapannya, Greg? Ya.
Sekalian saja kalau ada teman-teman yang ini. Kemudian yang kedua, dalam konteks Asia dan Indonesia, konstelasi agama dalam politik mutlak. Jadi ini pernyataannya, konteks. Ya. Konstelasi agama itu kan mutlak. Dalam politik mutlak. Ya. Mungkin pertanyaannya lebih elaboratif saja karena agak susah dipahami kalau sepotong-sepotong. Maksudnya Ya, yang saudara Petrus soalnya apa? Petrus Karwayu barangkali bisa memperjelas pernyataan begitu. Unmute saja Petrus. Saya juga mau memperkenalkan saudara Petrus ini kemarin yang juara 1 lomba. Ini kan tulisan pemenang lomba ya. Jadi dia juara 1. Beliau ini juara 1 dari Sanata Dharma Jogja dengan tulisan Cantik Itu Duka. Jadi ya mungkin saudara Petrus bisa bertanya gitu. Atau ya, tidak. Tadi saya cuma mau menanggapi tadi bicara mengenai kenapa kecenderungan agama di Indonesia itu kadangkala bersifat moralistik. Saya ingat beberapa bulan, saya dari perspektif teologi dalam artian itu, karena background saya di situ, ketika dulu waktu di Jogja itu pernah diselenggarakan satu jenis konferensi internasional mengundang para teolog dari Vidya Jyoti India untuk kami berdiskusi bersama tentang bagaimana membangun satu teologi yang berasal dari Indonesia, yang sungguh-sungguh datang dari kita punya kasana budaya. Begitu. Di situ yang menarik ada beberapa pernyataan. Misalnya yang pertama itu adalah kita punya teologi itu adalah theology of minority, teologi minoritas. Tapi yang kedua, kendati kita Kristiani atau Katolik itu minoritas, tetapi disegani di publik. Dalam artian bahwa suara kita diperhitungkan. Hanya persoalannya adalah kita belum terlalu berani ke sana. Dalam statistik yang mereka angkat itu, ternyata khususnya kami yang kelompok biarawan itu masuk dalam kelompok kelas menengah. Dan biasa kita tahu bahwa dalam sejarah itu kelas menengah punya potensi untuk membuat sebuah perubahan sosial. Yang kedua, ketika kita mau berbicara soal sejarah Indonesia, itu untuk Indonesia secara khususnya itu banyak dipengaruhi oleh agama. Misalnya dulu ketika zaman Hinduistik menelurkan kebiasaan kultur katakanlah dan sistem feodalisme. Kemudian Islam masuk, lalu kita mengenal nama prinsip egaliter karena dengan sistem perdagangan semua setara. Jika masuk sehingga kenapa Islam sudah menyebar karena dengan prinsip egaliter itu. Dan Islam sudah singkatnya saja. Kalau kita bicara kenapa punya kecenderungan itu mungkin karena memang untuk kita konteks Asia dan kita khususnya Indonesia, campur tangan agama itu mutlak. Dan kita sudah tahu ketika satu jenis pemahaman yang bersifat ketika masuk kepada yang pasti, dia akan muncul apa yang disebut sebagai totalitarian. Itu saja, terima kasih Bang. Itu saja, terima kasih Bang. Baik, terima kasih saudara Pit Karwayu. Barangkali berkaitan pernyataan dari saudara Apri Aji Junanto. Saudara Apri untuk memperjelas pernyataannya atau pertanyaannya juga. Bisa di-unmute saudara Apri Junanto. Sekalian nanti dijawab ditanggapi sama saudara Greg.
Halo, Apri. Ya, jaringan. Halo. Jaringan. Halo. Halo. Dengar. Ayo lanjut. Oke, dari saudara penanya, dia bilang jaringannya terganggu gitu. Jadi barangkali dari apa yang saudara Apri ketik di sini, saya baca bahwa adanya pandemi COVID-19 ini memperkuat begitu atau memunculkan kembali wacana post-truth atau kebenaran gitu. Misalnya hoax begitu ya, hoax, informasi-informasi yang membingungkan masyarakat yang sebenarnya menyesatkan ya, saya pikir begitu. Jadi Halo. dengan adanya pandemi begitu. Halo, bisa? Iya, baik. Mungkin sudah bagus ya. Jadi begini maksud saya, di simbol-simbol keagamaan itu, misal di ada di kayak apa nih, kalau kita bisa terhindar dari maksud saya, kenapa simbol keagamaan ini dipakai untuk kepentingan COVID-19 begini? Ya, baik saudara Pri, saya sedikit mendengar. Halo, saya sedikit mendengar. Jadi menurut saudara Pri, COVID-19 ini seringkali dipakai oleh agama untuk membenarkan ajarannya, kurang lebih sama seperti statement yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada pemimpin agama tertentu yang mengajarkan bahwa misalnya menjaga jarak tangan dengan ini, katakanlah begitu ya. Misalnya tadi suara azan bisa menyembuhkan COVID-19, katakanlah begitu ya. Saya kira itu juga post-truth ya, jadi berita-berita hoax gitu. Saya beri kesempatan kepada saudara Greg untuk menjawab atau menanggapi dua statement tadi. Soal post-truth sama soal agama tadi ya, teologi agama ya. Karena masing-masing topik ini sangat luas ya. Tapi kalau soal bagaimana kemudian apa ya? Sebenarnya kan kalau misalnya di soal hoax itu kan, saya kira tidak bisa dikambing hitamkan kepada satu pihak saja ya. Bahkan ketika kita ngomong soal misalnya penyebaran informasi yang salah ataupun bahkan melibatkan satu fabrikasinya untuk ini, saya kira selalu kan informasi salah selalu dikaitkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mendapat informasi yang lebih baik, ataupun orang yang mungkin tidak terdidik, ataupun orang yang tapi di fenomena COVID-19 justru kita tahu bahwa penyebaran informasi salah, bahkan sikap yang salah terhadap informasi COVID itu juga dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Gitu. Artinya kelihatan bahwa kemudian ketika di situ ada yang namanya, saya memang agak susah untuk spesifik soal post-truth ini, tapi saya melihat bahwa semua agent, baik pemerintah, masyarakat, juga
tidak bisa dikambing hitamkan kepada satu pihak, bahkan itu terlihat tendensius jadinya. Tapi semua, bahkan yang paling memalukan selama COVID-19 lah, yang kita lihat pejabat-pejabat negara itu meremehkan, menganggap remeh. Dan itu ketika merebak di Indonesia, semua pernyataan mereka itu disebarluaskan, sekalipun presiden. Itu satu. Itu mungkin fenomena post-truth tadi. Nah, seringkali hoax ini kan menjadi bermasalah ketika itu menjadi suatu, ya, kadang-kadang orang perorangan itu bisa melakukan informasi salah. Saya pun pernah misalnya menyebarkan karena ketidaktahuan. Tapi di era sekarang justru bagaimana cara memelintir, memanipulasi, bahkan itu diproduksi gitu, dibuat skala masif, berjejaring, dan itu skalanya seperti industri informasi. Nah, itu yang kemudian menjadi keresahan banyak orang, termasuk kami yang ada di sini. Misalnya ketika kita ngomong tentang Komodo kemarin, bahwa Komodo itu, lalu kemudian secara mengejutkan banyak influencer, artis menyebarluaskan berita yang menurut kita ya tidak sesuai dengan lapangan, ya versi kita ya, karena rupanya memang itu buzzer yang dibayar gitu. Nah, menjadi masalah ketika level informasi, memproduksi informasi salah atau disinformasi itu di level industri, apa ya, dia semacam industri di mana mereka membuat itu sampai mereka menguasai sumber daya, misalnya Twitter, bagaimana bisa trending di Twitter, bagaimana bisa di sosial media mereka bisa kuasai, dan lain sebagainya. Itu mungkin tanggapan saya soal post-truth. Kemudian soal agama-agama ya. Saya kira kita semua tahu lah bahwa agama itu sangat berperan penting di Indonesia. Nah, kemudian juga dia menjadi sumber masalah juga ya. Nah, kemudian kita juga mungkin ya tampilan agama di ruang publik itu pun menurut saya juga, tapi ketika dia tampil dengan simbol dan lain sebagainya itu dia membawa makna dan sebagainya, memang apa ya, simbol dan dia membawa makna ya, itu kan ada politisasi. Memang kalau dalam kebudayaan itu kan dan apa ya, ada politisasi dan gitu, supaya dia politisasi tarung simbol-simbolnya itu dipertarungkan di ruang publik untuk bisa kemudian simbol-simbol atau pemaknanya itu bisa disebarluaskan bahkan melampaui penganut-penganutnya sendiri. Maknanya saya tidak tahu spesifiknya tadi persoalannya itu di ini ya, yang tadi itu, tapi di Flores, terutama di Manggarai Barat atau di kita, kenapa kemudian agama tidak terlalu signifikan di dalam, bahkan masyarakatnya cenderung ideologis gitu. Memang ada fenomena misalnya perdebatan soal agama, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan ketika dengan pembangunan gitu. Di sini memang agama itu, kalau Manggarai itu termasuk agama yang, kalau Katoliknya termasuk agama yang relatif baru gitu, baru 1 abad ketimbang di bagian timurnya Flores. Nah, dan dalam 1 abad menjadi 90% Katolik, itu angka yang menarik dilihat secara statistik, tapi juga boleh dipertanyakan mengapa orang Katolik, orang Manggarai itu bisa dalam 100 tahun bisa 90% Katolik gitu. Di perkembangan agama-agama lain, agama Katolik di tempat lain misalnya, itu sangat lamban, bisa berabad-abad. Dan saya rasa survive-nya agama Katolik di sini itu juga karena dia menempel di kebudayaan Manggarai, gitu. Dia survive, gitu. Itu yang kemudian tidak jarang direfleksikan lebih jauh, gitu. Nah, kenapa agama-agama di Indonesia itu kemudian
sangat soft di satu tempat, tapi keras di tempat lain. Apa sebenarnya, apakah memang kita pure melihat dogmanya atau tidak pernah melihat di mana jatuhnya benih agama itu, konteks sosial, budaya, dan lain sebagainya, ekonomi bahkan gitu. Nah, mungkin saya tidak terlalu lebih jauh menjelaskan Manggarai ya, tetapi ini untuk men-trigger teman-teman bahwa fenomena agamanya itu sangat sangat agak instan, dalam arti sangat cepat sekali, dalam 100 tahun sudah Katolik, yang secara statistik bisa sangat membuat kita terkesan, tapi sebenarnya ada banyak substansi yang perlu didiskusikan. Misalnya tahun 65 itu orang menjadi Katolik karena takut dianggap PKI. Kemudian juga termasuk Katolisisme itu adalah bagian dari politik Belanda yang menghendaki Flores umumnya biar mudah diatur secara politik itu harus Katolik semuanya, sehingga meredam pengaruh dari Kerajaan Bima yang menguasai pesisir di Flores bagian barat gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian dalam diskusi agama di Indonesia seringkali tidak dilihat. Sebenarnya agama itu jatuhnya di konteks mana gitu. Sehingga tidak sangat susah menghakimi, misalnya pastor ini omong di daerah ini akan sama dengan pastor di daerah ini, atau ustadz ini omong di daerah ini, dia datang dari latar belakang ini, mungkin dia juga dalam praktek agamanya dan kebudayaan itu masih campur baur, tapi representasi kedepannya lebih ke agama. Sehingga itu yang menurut saya riset-riset agama di Indonesia harus lebih kuat dalam melihat variabel-variabel yang mempengaruhi orang dalam beragama. Itu. Baik, saya pikir untuk dua pertanyaan ini saya sedikit merangkum. Catatan pertama tadi berkaitan dengan post-truth itu, saya pikir di tulisan hoax COVID-19, duka demokrasi dan peran mahasiswa filsafat itu, karya Paulus Ranjang itu saya pikir menjawab itu ya. Dia menawarkan peran mahasiswa filsafat. Ya. Jadi mahasiswa filsafat itu harus menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat untuk berpikir secara kritis ya. Jadi kira-kira meskipun filsafat itu bukan profesi, tapi saya pikir profesi entah itu dokter, apa saja itu pasti membutuhkan filsafat, pasti membutuhkan cara berpikir yang kritis bagaimana diajarkan oleh filsafat. Kemudian yang kedua, catatan dari saudara Greg, kita cenderung melihat persoalan sosial, politik, kemudian agama itu dari istilahnya dari atas bukit ya. Kita tidak pernah melihat lebih dalam bagaimana agama itu tersebar di misalnya Manggarai, tapi kita menyamaratakan begitu saja, baik itu persoalan ekonomi, misalnya persoalan di Komodo yang diangkat, kemudian agama di Manggarai penyebarannya bagaimana, kita tidak pernah jauh ke dalam meneliti lebih jauh bagaimana persoalan sosial agama itu sendiri. Saya membuka sesi kedua untuk 3 orang penanya lagi. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada ya? Oke, ada pertanyaan dari saudara KB, Thomas Beckett. Saya bacakan saja. Saya rasa kita perlu lebih cermat dan bijak dalam menempatkan. Masih dengan diskusi yang tadi ya. Maaf saudara TB, saya harus beralih ke pertanyaan selanjutnya, tapi saya bacakan dulu ya. Saya rasa kita perlu lebih cermat dan bijak dalam menempatkan agama dalam kaitannya dengan COVID-19. Kurang tepat bila kita menempatkan agama sebagai subjek aktif yang ingin mendominasi atau membenarkan dirinya sendiri. Yang lebih tepat adalah ada orang-orang yang menggunakan agama sebagai instrumen untuk membenarkan pendapatnya. Lalu soal agama yang mendominasi, saya pikir yang lebih tepat adalah karakter manusia Indonesia yang religius. Marco Simic, salah satu pemain di Persija, mengaku bahwa kultur religius antar pemain Indonesia sangat kuat.
hampir semua latihan diawali dengan doa. Dari sini, bukan agama yang mendominasi, tapi memang manusia Indonesia masih memiliki sisi religius yang kuat. Terima kasih pernyataan dari saudara TB. Saya membuka lagi pertanyaan, barangkali masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Juga pernyataan begitu, mungkin ada. Tidak ada dosen di sini, aman. Jadi kita bisa bertanya bebas. Saya punya pertanyaan, tapi saya moderator, jadi saya tidak bisa bertanya. Ada ya? Silakan angkat tangan saja atau ketik di forum chat. Saya masih menunggu, barangkali ada yang hendak bertanya. Teman-teman dari STF mungkin mau bertanya? Mungkin ini ya. Soal itu. Di sini dominannya mahasiswa ini, biologi dan filsafat ya. Ada dari banyak kan? Banyak. Ada dari biasa. Nah, ada yang dari LLO, dari Jogja, dari kampus di Jakarta beberapa. ya. Ada. Kalau mungkin sharingnya agak lebih ini sih. Kalau menurut, nah sering kali kan filsafat pasti punya kontribusi terhadap ilmu lainnya. Itu baik dalam sejarah maupun yang saya lihat juga adalah bahwa ilmu-ilmu lain kayak antropologi, sosiologi juga, ataupun ilmu kedokteran, ilmu sains, semuanya sudah punya kecenderungan untuk berfilsafat. Maksudnya kecenderungan kita itu adalah melihat filsafat itu sebagai apa? Maksudnya ada perasaan bahwa filsafat itu sebagai induk ilmu dan juga menjadi suatu bahkan privilege gitu. Tapi dalam perkembangan dalam ilmu-ilmu yang sekarang, saya lihat kecenderungan setiap ilmu yang spesifik itu, mereka bahkan sampai pada kesimpulan yang sangat filosofis begitu, yang sangat menarik. Nah itu juga menjadi kritikan terhadap kita yang menurut saya, pengalaman saya pribadi ya, ketika dulu memang sangat serius mempelajari filsafat juga, tapi yang kemudian yang saya miss adalah bagaimana metodologi penelitian, bagaimana membatasi variabel tidak sangat luas dan memilah-milah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu bagaimana supaya sangat grounded juga. Grounded itu artinya ya kita tidak datang dengan kesimpulan dulu, tetapi juga
coba melihat apa sih yang akumulasi dari hal-hal yang kita terlibat di dalamnya begitu. Nah, itu yang menurut saya misalnya soal apa tadi ya? Soal ada di sini di kolom komentar nih. Soal kita ngomong apakah ini tepat atau kurang tepat, melihat akhirnya kita jatuh pada debat kusir ya kalau misalnya kita mau meneruskan itu. Tapi yang kita mau lihat adalah bagaimana atau mendorong bagaimana sih sebenarnya metodologi penelitian filsafat itu bisa muncul gitu, misalnya dalam tulisan jurnal. Nah, justru di jurnal ini saya merasa bahwa dalam pengertian saya jurnal itu riset ya, tapi saya melihat kebanyakan opini gitu. Sebagai riset, dia masih pekerjaan rumah besar. Nah, itu yang kemudian saya bertolak tadi untuk bahasa terus terangnya begitu sebenarnya. Nah, kepada teman-teman yang belajar filsafat dan teologi, saya pun akhirnya belajar banyak tentang metodologi penelitian, yang kemudian dalam pembahasan kita akhirnya sangat lebih berhati-hati untuk mengklaim bahkan memblame. Baik, poin dari Saudara Greg sekaligus menjadi catatan untuk kami, jurnal. Jurnal itu pada dasarnya berdasarkan data-data juga ya, penelitian empiris begitu, tapi kebanyakan yang diterbitkan di jurnal edisi kali ini adalah opini-opini ya. Ini adalah tulisan-tulisan pemenang lomba yang kemudian diterbitkan di jurnal, dan memang untuk jurnal-jurnal internasional kebanyakan memang meskipun pembahasannya adalah filsafat, tapi mereka tetap melakukan penelitian, tapi tulisan-tulisan di jurnal ini kebanyakan disampaikan oleh bertanya. Tidak dengar. Ada lagi? Suara saya kedengaran ya? Suara saya kedengaran? Ya, ya. Baik, saya kira pertanyaan tadi kurang lebih menjawab secara garis besar ya isi dari jurnal ini. Kemudian ada beberapa kritik tadi dari Saudara Greg yang cukup mumpuni untuk jurnal ini, sama berkaitan dengan isi jurnal, tidak melulu soal opini, kemudian yang bertolak dari pengalaman, fakta-fakta empiris, kemudian yang tidak terlalu sentralisasi begitu. Kemudian
menarik tadi mengenai agama yang terlalu dominan sampai di Indonesia itu sepertinya mengabaikan sains yang secara empiris terbukti ya kebenarannya. Seringkali begitu yang terjadi di Indonesia. Agama seringkali mengabaikan atau mengesampingkan sains yang sebenarnya sangat perlu saat ini di tengah pandemi begitu. Jadi itu kira-kira beberapa poin penting yang saya bisa dari kritik jurnal pada siang hari ini. Kemudian sesi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan singkat saja sebentar testimoni dari beberapa penulis. Ada beberapa penulis yang bisa hadir ke sini tadi, Petrus Karwayu, kemudian Ignatius Rio Praseno, kemudian Paulus Herio. Jadi saya pertama meminta testimoni dari saudara Petrus dengan judul tulisan Cantik Itu Luka. Kepada saudara Petrus Karwayu, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan testimoninya. Singkat saja ya, bagaimana proses penulisan, kemudian bagaimana sampai melahirkan ide yang begitu ya, seperti yang ditulis. Barangkali kesulitannya teman-teman yang lain belum bisa mengakses jurnal ini ya, isinya bagaimana belum bisa. Tapi menurut saya apa yang disampaikan dalam diskusi ini kurang lebih mewakili isi dari jurnal. Kepada saudara Petrus Karwayu. Pertama, saya terima kasih kepada Bang Gregor karena benar bahwa kami dalam teologinya itu bidang saya meneliti dalam aspek itu lemah dalam penelitian kuantitatif. Lemah dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua, jurnal itu sebenarnya yang saya tulis itu berangkat dari pengalaman pribadi. Yang pertama, ketika berada di Jakarta, pergi bersama waktu saya proyek sosial bersama para satpam di Jakarta. Kemudian kami pergi ke sebuah tempat, dan situ saya melihat pelacur itu di pinggir jalan. Lalu teman saya yang satpam itu bilang ke saya bahwa bro, 75.000 dapat satu. Dia bilang seperti itu. Dapat satu. Dan itu yang kemudian mulai menarik perhatian saya. Ketika tiba di Jogja, kemudian memasuki masa pandemi, lalu seorang suster bercanda kepada saya, katanya, kalau kalian yang frater itu nanti setelah masa pandemi ini, jangan khotbah tentang solidaritas di depan para dokter. Ya, itulah yang kemudian memantik saya. Ada beberapa saudara saya juga yang terlibat dalam diskusi ini. Saya lihat nama-nama mereka di sini. Dan saya bilang kepada mereka bahwa di Jakarta sementara menyelenggarakan tema tentang kebinekaan dalam esai seperti itu. Lalu saya bilang, mari kita sama-sama menulis, kita bobol di Dakara dengan, saya masih ingat pernyataan saya, mari kita bobol di Dakara dengan yang menulis bahwa bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bukan soal keanekaragaman budaya, agama, tapi bagaimana memperjuangkan hidup, begitu. Karena saya ingat dulu Habermas, memang kritikan terhadap Habermas adalah memang dialog komunikatif itu ada, tetapi tidak merepresentasi suara marginal. Mereka yang waria, mereka yang LGBT, mereka yang itu perlu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu masih dilihat sebagai sesuatu yang bicara soal toleransi antar agama segala macam. Tapi yang lebih jauh daripada itu adalah bagaimana hidup itu dilihat. Dan saya merasa kaitannya dengan pandemi, kita tahu bahwa
Paus Fransiskus dalam agama saya tentunya itu mengungkapkan tema mengenai life after pandemic. Itu dia ambil itu persis sama dengan dulu ketika 6 juta orang Yahudi dibunuh di Nazi, lalu sebuah tema muncul waktu itu adalah bagaimana berbicara mengenai life after Holocaust, God after Auschwitz, gitu ya. Bagaimana berbicara mengenai bagaimana hidup dilihat setelah konteks itu. Gitu. Dan setelah masa pandemi ini lebih pada bagaimana tanggung jawab etis kita, bagaimana manusia itu dipandang. Itu yang saya paling kurang, tapi saya masukkan di dalam paper saya dengan perhatian khusus mengenai bagaimana, karena tujuan dari paper saya itu bagaimana kita menemukan Tuhan dalam tubuh perempuan para pelacur. Itu buku utama yang saya pakai waktu itu, hanya untuk mau membahasakan pengalaman saya dengan para pelacur yang saya ketemu di Jakarta waktu itu. Terima kasih Bang, Prof. Siad. Baik, terima kasih Saudara Pit yang mengangkat pengalaman traumatis wanita Indonesia Tionghoa ya selama tragedi Mei 1998 dengan mengangkat teologi of Maung gitu, teologi Maung. Sekalian penulis kedua yang saya mau minta testimoninya Saudara Ignatius Rio Praseno. Masih ada ya di sini? Masih Kak. Masih. Oke. Singkat. Oke, terima kasih kepada ya. Langsung ya Kak ini. Masuk. Terima kasih kepada Kak Gregorius yang menyampaikan kritik. Benar bahwa memang fokus terutama tulisan saya juga berfokus pada penelitian pustaka. Jadi, tetapi ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya menulis tentang cinta agama. Dalam tulisan saya ini saya ingin melihat bahwa kenapa kok di Indonesia, terutama pengalaman saya pribadi ketika saya praktek, karena saya seorang calon guru agama dan ketika saya praktek di sekolah-sekolah, itu banyak anak-anak yang juga mempermasalahkan ini. Jadi sejak kecil anak-anak ini mempermasalahkan agama kayak apa? Didoktrin bahwa agamaku yang paling benar dan sebagainya, seperti itu. Sehingga dalam pengalaman saya pribadi, ketika saya kecil dan sebagainya, karena saya juga seorang Katolik, pernah mendapatkan perlakuan sebagai seorang minoritas, dibully dan sebagainya. Saya mengangkat tema ini dan akhirnya muncul di dalam benak saya, agama itu sebenarnya baik, tetapi kenapa kok di Indonesia menjadi sumber perpecahan dan sebagainya. Hingga pada akhirnya saya membaca suatu buku karangan John David Caputo yang membahas tentang agama cinta ini. Nah, jadi ketika saya membaca buku itu saya tertarik bahwa beliau menawarkan suatu konsep agama cinta. Agama cinta bukan berarti suatu agama baru seperti Katolik dan sebagainya, tetapi lebih pada nilai yang mendasari agama. Akhirnya dalam tulisan saya ingin mengangkat bagaimana agama-agama di Indonesia ini dipersatukan. Agama ini menjadi satu kembali, seperti semangat Bhinneka Tunggal Ika tadi. Saya mencoba untuk memasukkan atau mencari nilai cinta di setiap agama. Jadi ajaran agama yang berkaitan dengan cinta. Saya mulai dari agama Hindu dengan ajaran Trihita Karananya, agama Buddha dengan ajaran karunanya, agama Islam dengan bagaimana cara Nabi Muhammad diutus untuk menebarkan cinta kepada dunia, dalam agama Katolik Kristen dengan hukum cinta kasihnya, dan agama Konghucu dengan ajaran cinta yang dalam hal ini disebut Ren. Nah, jadi pada dasarnya setiap agama ini mengajarkan cinta kasih atau mengajarkan cinta. Lalu saya mencoba menyambungkan bahwa ya sebenarnya semua agama ini mengajarkan cinta, dan lalu
manusia itu diutus untuk mencintai. Seperti apa yang dikatakan Santo Agustinus, apa yang aku cintai ketika aku mencintai Tuhanku. Nah, jadi cinta dalam agama-agama ini bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek. Jadi ketika aku manusia Indonesia ini mengaku bahwa aku beragama, berarti harus bisa mencintai, bukan mencintai Tuhan, tapi mencintai sesama dan alam. Jadi nilai yang ingin saya angkat adalah bagaimana cinta ini menjadi nilai universal di setiap agama dan diwujudkan dalam kehidupan. Itu latar belakang penulisan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas. Saudara Paul. Halo. Saudara Paulus Ran. Masih suara saya? Suaranya tidak jelas, Mensi. Robot gitu. Halo, halo. Kedengaran? Ya, sudah terdengar. Saudara Paulus Herio Ranjang ada? Ada tidak? Kayaknya tadi jaringannya bermasalah juga ya? Baik, kalau begitu sudah ya. Saya minta closing statement dari Saudara Greg Avioma sebelum saya mengakhiri webinar kita pada siang hari ini. Oke. Saya beri kesempatan kepada Saudara Greg. Terima kasih untuk terima kasih untuk tanggapan dari dua penulis tadi, dan juga terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua untuk bisa berdiskusi. Dari dua tanggapan itu kurang lebih yang saya tangkap ya, semua proses penulisan ini juga tidak keluar di tulisan gitu. Itulah dari pengalaman pribadi. Nah, yang saya pelajari dan alami selama ini, pengalaman pribadi atau keterlibatan pribadi dalam banyak event atau apapun itu menjadi sesuatu yang menarik dalam model-model riset yang terkini gitu. Nah, kita cenderungnya kemudian supaya hilangkan bias dari tulisan dengan mengeluarkan diri kita sendiri dari tulisan itu. Tapi dalam ilmu-ilmu seperti antropologi atau etnografi, justru tulisan itu dielaborasikan dengan pengalaman pribadi. Nah, dari dua cerita tadi, kita akhirnya mendengar satu cerita yang menarik ketika proses itu sendiri dielaborasikan pribadi. Nah, kalaupun agama yang dikedepankan, tapi ketika cerita konteks bahwa saya memilih isu ini karena memang pengalaman saya tumbuh menjadi minoritas, lalu ketika jadi guru saya melihat anak-anak yang perasaan atau penderitaan saya juga mengalami hal yang sama, itu juga yang mendorong. Nah, itu kan akhirnya daya dari satu tulisan itu menjadi lebih kuat, ya, edukasi dan melibatkan pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua itu soal keluasan perspektif. Saya kira ini juga makanya saya kemarin tadi itu tanya kenapa perspektif agama itu yang selalu muncul. Bukan artinya menyalahkan agama. Artinya bisa saja muncul kenapa perspektif agama muncul. Ya, kita mengalami pengalaman agama
secara personal kita alami, mengganggu kematian kita, tapi tidak dalam arti mereduksi seolah-olah agama kita, tapi soal kalau dominan apa faktornya. Nah, tapi bagus bahwa dalam jurnal ini soal tulisan perspektif itu sudah muncul dalam soal melihat gender ya, soal LGBT dan lain sebagainya. Dan persis inilah yang menurut saya dalam jurnal Dryarkara ini perlu kedepannya itu memperhatikan aspek luasan perspektif. Karena kalaupun tidak luas perspektifnya, kalaupun dominannya ada satu atau dua, minimal kedalamannya yang digali gitu. Mengapa. Nah, itu yang itu yang saya lihat. Nah, saya kira saya sangat senang berbagi di sini, dan mungkin karena sudah lama tidak berdiskusi seperti ini, jadinya saya cenderung hati-hati ya, karena semua istilah filsafat itu sangat luas dan dalam begitu, sehingga ketika menyebutnya saja kita akhirnya bisa mengelantur sana-sini tanpa melihat kategorisasinya, definisinya, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat sangat berhati-hati. Nah, tapi kalau dari saya sendiri, saya cenderungnya selama ini sudah memang filsafat sangat membantu dalam arti sebagai background, tapi saya sangat senang ketika saya terlibat dengan banyak teman yang sangat menyukai antropologi dan etnografi, dan saya belajar banyak dari mereka bagaimana melakukan penelitian, bahkan mengapresiasi setiap pengalaman, dan bagaimana setiap pengalaman itu bisa diakumulasikan menjadi satu pengetahuan gitu, didialogkan untuk kepada konsep-konsep yang umum. Ya seperti tadi yang cerita dua teman tadi itu dielaborasikan dengan pengalaman konkret dan elaborasi dengan apa yang secara pengetahuan, dan itu persis di metodologi teman-teman yang di etnografi itu sering memakai metode yang sama, dan itu untuk saya menarik sekaligus mengisi lah atau melengkapi selama saya belajar di Dryarkara sebagai mahasiswa di sana gitu. Dan ya saya baru baca lagi lah bacaan-bacaan filsafat ataupun tulisan-tulisan kemarin, dan cukup dibantu untuk mengingat lagi. Kurang lebih itu ya. Terima kasih banyak. Oke, baik Kak Greg, terima kasih atas closing statement-nya. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, webinar kita pada siang hari ini, saya ingin menjawab kembali pertanyaan yang saya ajukan tadi di awal, bahwa ada banyak teman yang bertanya, itu di covernya itu judulnya Bhinneka dengan H dengan double N atau Bhinneka saja. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan ini. Jadi kata Bhinneka itu diambil dari bahasa Jawa kuno ya, bahasa Sanskerta, artinya beragam ya. Dan diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Bhinneka, B-I-N-E-K-A. Jadi bentuk bakunya sesuai KBBI itu Bhinneka. Tetapi apabila ditulis sebagai simbol sebuah negara Republik Indonesia, maka ditulis Bhinneka dengan H dengan double N begini. Jadi Bhinneka ini artinya beragam. Jadi cover dari jurnal Dryarkara ini masih pas, ditulis Bhinneka begitu. Jadi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Kemudian saya juga mau promosi, jangan lupa beli jurnal dengan cara pesan di Facebook, kemudian Instagram dari jurnal Dryarkara. Banyak orang meninggalkan buku-buku cetak sekarang, tapi kita tidak bisa meninggalkan bau tinta, bau kertas begitu yang sangat khas dari buku-buku cetak ya. Oleh karena itu jangan lupa beli jurnal cetak, bisa hubungi via Facebook dan Instagram. Sebagai penutup saya ingin memberikan sebuah pernyataan. Sebagai sebuah bangsa, di hadapan COVID-19, kita mau tidak mau harus bersolidaritas tanpa pandang bulu. Sedangkan sebagai individu, di hadapan pandemi COVID-19, saya mengutip
Albert Camus. Ada salah ketik di sini. Should I kill myself or have a cup of coffee? Apakah saya menyerah atau menghadapinya? Demikian webinar hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara pemateri, saudara Greg, dan juga partisipan yang telah hadir, komunitas-komunitas yang mengikuti webinar baik di Zoom maupun live streaming di YouTube. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Selamat siang, salam literasi, salam filsafat. Sebelum bubar, kita ada sesi foto bersama, foto screenshot begitu, dipandu oleh saudara TB atau saudari Rani. Ya, untuk dokumentasi. Gitu. Selamat siang, kakak-kakak tolong diaktifkan dulu barangkali fitur kameranya ya, bagi tidak bisa tidak apa-apa. Foto tidak akan lebih dari 2 menit ya. Ya, saya sudah melihat beberapa. Oke, baik. Di sini saya ada tampil sebentar. Saya mute dulu ya. Nah, di sini ada dua screen. Saya foto screen pertama. Mohon berjaga-jaga terlebih dahulu. Sebentar. Saya hitung untuk screen pertama. Karena mungkin tidak bisa ditangkap semuanya ya, jadi berjaga-jaga dulu semuanya. Saya hitung dalam 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Oke, itu untuk screen pertama. Sebentar. Untuk screen kedua masih berjaga. Baik, saya hitung dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Sudah ditutup tadi ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jangan lupa untuk pantengin terus nih sosmed kami ya di SDM Riyarkara, kemudian ada di Jurnal Riyarkara. Informasi-informasi acara mendatang akan kami tampilkan pada laman sosmed kami. Terima kasih, selamat siang. Nanti sertifikatnya akan dikirim belakangan.